wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Feby Prapita untuk channel Feby Prapita Be Professional Broadcaster. Hari ini kita sedang dalam suasana yang berbahagia karena Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah akhirnya sampai bersama kita. Ada saat ini bisa kita rasakan walaupun di tengah pandemi COVID-19 yang sekarang memang melanda hampir seluruh dunia. Hari ini Feby disempatkan gitu ya, diberikan waktu untuk bisa ketemu sama teman-teman dari Aksi Cepat Tanggap ACT. Mungkin teman-teman banyak yang pernah dengar apa itu ACT. ACT adalah satu lembaga kemanusiaan profesional yang bergerak di bidang kebencanaan, di bidang kemanusiaan. Bahkan sekarang dia sudah mengembangkan dirinya sampai ke global, tingkat global dan juga tingkat lokal atau Indonesia. Tapi tahukah teman-teman bahwa ACT atau Aksi Cepat Tanggap ini pertama kali berdiri itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 1994. Pertama kali ACT itu hadir pada waktu itu para inisiator merespon salah satu bencana yang terjadi di Sumatera, tepatnya di Liwa, Lampung Barat, pernah terjadinya gempa bumi yang dahsyat. Dan pada waktu itulah teman-teman ACT yang sama-sama memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi itu turun ke lapangan dan mereka langsung merespon, memberikan tindakan terbaik mereka. Dan disinilah ACT itu bermula. Kemudian akhirnya di tahun 2005, tepatnya 21 April 2005, ACT akhirnya berkembang kembali karena pada waktu itu diresmikanlah Aksi Cepat Tanggap ini menjadi sebuah yayasan dengan lembaga hukum. Dan dari sana maka terus berkembang dan semakin berkembang. Luar biasanya, Aksi Cepat Tanggap saat ini sudah ada hampir di seluruh dunia. Tahun 2012, Aksi Cepat Tanggap bertransformasi menjadi sebuah lembaga yang mencakup hampir secara global itu ada. Saat ini, ACT sudah menyebar di seluruh Indonesia hampir 30 provinsi dan 100 kabupaten. Kemudian, untuk tingkat global, ACT juga sudah berkembang bahkan sampai ke seluruh dunia, mencakup 64 negara. Ini luar biasa. Hampir keseluruhan hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan, kelaparan, kekeringan, konflik, peperangan, dan banyak hal lagi yang menyangkut masalah kemanusiaan. Di antaranya adalah berada di Asia Tenggara, Asia Selatan, Indochina, Timur Tengah, Afrika, dan juga di Eropa Timur, dan yang pasti ada di Indonesia. Dan ACT tidak sendiri, karena banyak sekali donatur-donatur seperti Anda yang saat ini tengah menonton, yang juga ikut mendukung dan support atas banyak program kita. Bahkan saya sendiri sempat bertanya, apakah ACT itu bisa gitu ya, bekerja dan bertugas itu bahkan sampai siang dan malam, kemudian apakah orang-orangnya itu saja? Oh ternyata tidak. ACT itu juga mengembangkan diri dengan ada program kemitraan, kemudian ada juga kayak teman-teman yang tergabung dalam MRI. MRI itu adalah Masyarakat Relawan Indonesia. Ini adalah orang-orang yang lebih lagi Feby kagumi. Kenapa? Karena mereka adalah relawan, orang-orang yang rela terjun gitu ya, untuk hal-hal yang benar-benar bisa mereka lakukan ketika mereka benar-benar peduli pada satu hal. Dan itu benar-benar dilakukan secara ikhlas. Itu luar biasa. Ini adalah relawan-relawannya ACT. Halo. Siapa aja nih? Eliana, Ega, Balkis. Suaranya bagus sekali. Ririn, Oke, ini Ratna, iya. Kalian tugasnya apa hari ini? konsumsi, Konsumsi, oke. motong-motong juga. Oh, bagian pengemasan. Iya, Packaging ya. Oke, packaging. Oh iya, baik. Good. Sukses ya. Ya, Selamat makasih, satu. Mbak. Selain itu juga, Aksi Cepat Tanggap ini membidangi di bidang spiritual, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan wakaf, zakat, dan juga global kurban. Saya Feby Prapita Sari berkesempatan untuk bisa ketemu sama teman-teman, baik itu dari Aksi Cepat Tanggap dan juga dari MRI atau Masyarakat Relawan Indonesia, yang sudah dari pagi itu sudah hadir di salah satu
instansi di Bengkulu yaitu Pelindo yang menjadi salah satu donatur juga untuk penyelenggaraan Global Kurban. Untuk Global Kurban itu sendiri seperti apa? Simak ini. Ya, jadi alhamdulillah hari ini kita menebarkan kebaikan dan juga kebahagiaan untuk saudara-saudara kita. Hari ini kita kerjasama dengan PT Pelindo Pelabuhan Indonesia 2020. Kita melakukan pemotongan hewan kurban yang insya Allah akan distribusikan ke masyarakat sekitar, dan juga kemarin sudah didistribusikan kepada beberapa instansi dan juga masjid ya. Jadi sebenarnya dalam program kurban ini hakikatnya adalah kita membagikan kebahagiaan ke masyarakat secara lebih luas gitu. Kalau di ACT sendiri kita punya program Global Kurban. Jadi kalau Global Kurban kita di ACT ini berbeda dengan kurban secara konvensional. Dimana kalau secara konvensional pada masyarakat kita pada umumnya, ketika kita berkurban pasti pemotongannya dilakukan di daerah tempat kita tinggal gitu. Sedangkan di daerah tempat tinggal kita itu ya ada warga yang mampu, ada juga yang tidak mampu, dan pasti mereka akan mendapatkan jatah daging juga gitu semuanya gitu. Bahkan di satu rumah mungkin menumpuk, ada yang dapat banyak daging kurban gitu. Sedangkan mungkin masih banyak sekali saudara-saudara kita yang ada di pelosok, di pedalaman, mungkin di daerah perbatasan juga, itu yang mungkin sudah lupa gimana rasa daging, dan juga mungkin sudah lupa gimana bau daging itu sendiri gimana rasanya. Nah, kita punya ikhtiar untuk bisa mungkin memberikan kebahagiaan ini kepada mereka. Jadi kalau Global Kurban ACT, hewan kurban yang kita peroleh itu akan kita distribusikan kepada mereka yang membutuhkan. Dan untuk di Bengkulu sendiri insya Allah juga akan kita distribusikan kepada saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah pedalaman, yang itu juga jarang sekali ada kurban gitu. Informasi terakhir itu sudah 4-5 tahun sekali mereka udah nggak ngerasain kurban gitu. Ya ada beberapa daerah di Bengkulu Tengah dan juga di Bengkulu Utara dan juga di Raja Lebong. Insya Allah hari ini besok juga akan kita coba distribusikan. Dan inilah jadi keunggulan kita untuk Global Kurban. Jadi mudah-mudahan dengan yang kita lakukan sekarang ini, dengan ikhtiar kuat kita ini, kita bisa menghadirkan kebahagiaan untuk mereka yang mungkin jarang sekali makan daging. Pada saat ngelihat sapi-sapinya itu luar biasa, karena sapinya gede-gede gitu ya. Terus jumlahnya juga banyak. Nah, yang berbedanya di tahun ini 1441 Hijriah, ternyata Idul Adha itu jatuh pada hari Jumat. Jadi ada sih beberapa masjid atau perumahan atau komplek yang memang menyelenggarakan untuk kurbannya itu bukan di hari Jumat, tapi menyelenggarakan di hari Sabtu. Nah, kebetulan kalau untuk aksi cepat tanggap atau ACT itu menyelenggarakannya di hari Jumat. Ya, karena banyak juga jumlah sapi dan kambingnya, ya berarti harus di-cut dulu ya, sholat Jumat dulu, kemudian setelahnya maka dilanjutkan kembali. Dan langsung dibagikan kepada masyarakat yang memang sangat membutuhkan. Oke, tadi kita memulai kegiatan ini di jam 9 pagi ya. Setelah melaksanakan sholat Id, kita langsung ke lokasi dan melaksanakan pemotongan kurban di jam 9. Dan sekarang masih berlangsung, insya Allah ada beberapa ekor sapi lagi yang akan kita laksanakan pemotongannya. Mudah-mudahan sore ini selesai. Untuk lokasi ini mungkin di sekitaran Kampung Mbak, di sekitaran lokasi kantor Pelindo dan juga masyarakat-masyarakat yang membutuhkan di beberapa wilayah. Jadi kami mengajak untuk masyarakat Bengkulu, untuk masyarakat Provinsi Bengkulu untuk bisa nanti bekerjasama atau melaksanakan kegiatan kurban di program Global Kurban ACT, diimplementasikan dan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan di daerah-daerah terpencil, tepian negeri, yang mana masyarakatnya memang sangat membutuhkan hewan kurban. Karena mungkin ada beberapa hal di daerah tersebut beberapa tahun tidak melaksanakan pemotongan kurban, tapi dengan adanya bantuan dari masyarakat dengan berkurban di Global Kurban ACT bisa nanti bisa diimplementasikan langsung ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan tersebut. Sempat lihat kambing dan juga sapinya dipotong itu. Jadi awalnya nggak tega sih, tapi ya ini sih sebuah pengalaman yang luar biasa. Karena selama ini sih nggak berani lihat langsung ya, lihatnya biasanya dari jauh gitu. Ini karena langsung nge-shoot gitu,
dan itu harus dilihat di depan mata. Kalau mau ikut dalam global kurban ini gimana caranya? Relawannya Bukan, orang yang ikut berdonasi gitu ya. Berdonasi. Oke, kalau ingin berdonasi itu bisa langsung melalui aksi cepat tanggap yang dimana di sana banyak sekali ya, kita bisa menjadi agen kurban juga atau sebagai kemitraan kurban dan juga sebagai donatur publik yang dimana kalau agen kurban ini juga ikut membantu mencari pengkurban melalui aksi cepat tanggap ataupun kemitraan, yaitu misalnya kemitraan ini menyalurkan langsung 3 sapi, 2 sapi, 1 sapi di aksi cepat tanggap atau menjadi donatur publik. Donatur publik itu yaitu seperti sedekah kurban setara sapi gitu ya. Jadi kalau setara sapi ini kan 1/7 1/7. Jadi kita bisa sedekah misalnya 1 SS dulu, 1 kambing, terus ada juga teman kita 1 kambing lagi sampai 7 orang, nah itu bisa jadi 1 SS setara sapi gitu. Jadi kita bisa ikut sedekah kurban juga. Ya, juga bisa online juga di link kita di indonesiadermawan.com dan juga di rekening kita di aksi cepat tanggap 83 kali 04 kali 757 atas nama Global Kurban. Oke, kalau mau datang langsung, misalnya kita ada di Kota Bengkulu, ini kemana datangnya? Oke, bisa juga datang ke kantor kita Aksi Cepat Tanggap Bengkulu di Jalan S. Parman nomor 48. Kantornya itu pas banget di depan kantor Diknas Provinsi Bengkulu. Oke, terima kasih Mbak Anissa, sukses Sama-sama, ya. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah pengalaman saya untuk hari ini, dan yang pasti senang banget sudah bisa berbagi dan bagaimana melihat perjuangan teman-teman dari Aksi Cepat Tanggap yang juga sudah luar biasa berjuang. Sukses terus untuk Aksi Cepat Tanggap Bengkulu. Saya Febi Prabitasari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.